Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini. Dengan izin dan taufiknya kita bisa bertemu kembali bermajlis secara virtual, membahas tentang persoalan-persoalan syariat kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan untuk kita satu pintu kebaikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semangat dan motivasi untuk belajar, lalu membukakan untuk kita selebar-lebarnya jalannya sehingga kita begitu mudahnya meraih jalan tersebut. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pembahasan kita insyaallah pada kesempatan ini terkait satu materi yang sangat penting, yaitu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin memahami dan mentadabburinya, menghayati pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalamnya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir dan tadabbur dari surah Al-Hujurat ayat pertama sampai ayat ketiga insyaallah. Kita langsung saja memulai membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandung adab-adab yang mulia tentang seorang mukmin ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia harus beradab. Sebagaimana ayat ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana adab seorang mukmin yang sejati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengagungkannya, memuliakannya, dan tentunya mengamalkan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini berkata secara khusus kepada orang-orang beriman. Allah memanggilnya dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, yang menandakan bahwa konsekuensi daripada keimanan yang sudah menghujam di dalam hati seorang muslim adalah bahwa dia harus mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam segala urusan-urusannya. Dia tidak mendahului ucapan Allah dari ucapannya ataupun ucapan-ucapan orang lain, pendapat-pendapat orang lain, termasuk juga mungkin adat kebiasaan orang lain, apalagi jika itu hanya berdasarkan hawa nafsu. Dia akan terus berupaya untuk mengedepankan qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Sebagaimana ayat kita ini memberikan pesan kepada kita bahwa yang menjadi penyebab utama di dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia adalah ketika kita menjadikan wahyu itu adalah sumber, wahyu itu adalah jalan utama di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Segala aktivitas kita selalu kita ukur dengan wahyu, apakah telah sesuai atau tidak. Maka orang beriman
akan selalu merasakan ketenteraman hidup, ketenangan, tatkala segala aktivitasnya itu terukur. Dia selalu menyadari bahwa dia adalah seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sebuah visi dan misi demi kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ketika ada perbuatannya yang menyimpang dari syariat, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa berat, tidak nyaman, tidak tentram hidupnya. Sehingga dia akan berupaya mencari cara untuk bisa menutupi kesalahannya tersebut dengan cara mempelajari bagaimana petunjuk syariat di dalam menutupi kesalahan-kesalahan itu. Dengan demikian, dia merasakan ketenteraman dan ketenangan hidup. Jika tidak, jika dia semakin jauh dari syariat, semakin jauh daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan semakin suram. Ayat ini juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengandung isyarat pentingnya bagi kita untuk selalu mempelajari syariat ini. Selalu berupaya untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajarinya bukan hanya karena sebuah perintah, ya, tetapi karena kita memang ingin memahami bagaimana pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep syariat di dalam meraih hakikat kebahagiaan di dunia sebelum kita mendapatkan nanti balasannya berupa kebahagiaan yang abadi dan nanti di negeri akhirat. Ayat ini juga pada ujungnya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha sami'un alim. Setelah Allah melarang kita untuk mendahului ayat-ayatnya ataupun hadis-hadis nabinya, Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Yang mana takwa ini, kata ulama kita, adalah an ta'mal bi ta'atillah, engkau beramal dengan dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ala nurin minallah, di atas landasan nur, cahaya, yaitu wahyu. Ya, karena cahaya itu, karena Al-Quran itu adalah cahaya, wahyu itu adalah penerang. Tarju thawab Allah, engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruk maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, dan juga berdasarkan nur, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Takhsha iqaballah, karena engkau khawatir hukuman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau khawatir dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melanggar aturan-aturannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami', maha mendengar segala sisi, di atas, di bawah, di depan, di belakang, samping, kiri dan kanan. Semua yang kita lakukan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan kita, bisik-bisik kita, bahkan apa yang terbersih di benak kita itu didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang zahir dari perbuatan kita atau yang tersembunyi. Ya. Keyakinan kita, akidah kita, kemunafikan yang mungkin terselubung dalam hati itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit riya, ingin dilihat orang dalam melakukan kebaikan, Allah tidak pernah luput, ya, mengetahui itu semua. Sum'ah, ya, orang yang melakukan suatu perbuatan karena ingin didengar atau ingin namanya diangkat, di mana-mana disebut, dibanggakan sebagai orang yang ahli ibadah, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi semua yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan anggota badan kita, termasuk amalan hati, ucapan yang keluar dari lisan kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama kita, disebutkannya dua nama ini, Sami'un Alim, maha mendengar dan maha mengetahui, di penghujung atau penutup ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendahulinya, ya, mendahului ayat-ayatnya,
ataupun hadis-hadis nabinya. Lalu Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, mengandung isyarat bahwa ayat ini adalah sebuah perintah yang tegas, ya, untuk selalu mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangannya, tentunya dengan ikhlas. Nah, jamaah sekalian, kalau kita ingin lebih dalam lagi menghayati ayat-ayat ini, mulai dari ayat pertama, maka surah Al-Hujurat ini diawali dengan panggilan terhadap orang-orang beriman, sebagai satu isyarat bahwa surah ini akan mengajarkan bagaimana seharusnya hakikat seorang mukmin dalam berinteraksi di tengah masyarakat muslim. Ya, orang beriman itu berbeda dengan orang lain. Di tengah masyarakat yang mungkin tenggelam dalam kehidupan dunianya, dia akan nampak asing di tengah mereka. Ya. Mereka seakan-akan terpenjara dari kebebasannya, ya, untuk mengumbar syahwatnya, hawa nafsunya. Ketika orang lain bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, dia menahan dirinya, maka dia akan nampak asing. Mulai dari pakaiannya, cara berpakaiannya, tutur katanya, bagaimana dia menundukkan pandangannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dia jaga, ya, sehingga dia akan nampak asing di tengah masyarakat, ya. Namun mereka-mereka ini pada hakikatnya disenangi oleh orang-orang yang memiliki iman di dalam dadanya. Sekalipun mungkin iman itu masih sangat lemah, selama dia orang beriman maka pasti akan senang dengan orang-orang seperti ini. Ya. Orang yang tidak menyukai orang-orang yang taat hanyalah orang-orang munafik. Ya. Ketika mereka melihat orang beribadah, ya, ketika melihat orang bersedekah misalnya, ya, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Mereka itu sering mengejek orang-orang yang bersedekah, ya, ketika orang bersedekah dengan sesuatu yang banyak, ya, maka mereka akan mengatakan paling mereka itu bersedekah karena hanya ingin dilihat, ya, ingin dipuji. Itu kata orang-orang munafik, ya, untuk melemahkan semangat orang-orang beriman di dalam bersedekah. Dan ketika misalnya yang diberikan sesuatu yang sedikit, maka mereka mengatakan apalah gunanya, ya, pemberian yang sedikit itu. Ya, mereka tidak akan berhenti menampakkan kemunafikannya itu. Jadi ayat kita ini akan menjelaskan kepada kita hakikat, ya, bagaimana seharusnya seorang mukmin di dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Dan bahwasanya konsekuensi daripada keimanan itu adalah selalu mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala dari segalanya. Orang beriman senantiasa menyadari bahwa dalam kehidupannya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Allah mengetahui yang lahir dan yang batin dari sifat, perbuatan dan ucapannya, sehingga dia akan berusaha untuk selalu menjaganya setiap saat. Ya. Ini ayat yang pertama, jamaah sekalian, ya, beberapa faedah yang kita bisa petik darinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah engkau meninggikan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah engkau berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan engkau tidak menyadarinya. Ayat yang kedua ini mengandung banyak faidah, ya. Semakin kita dalami, mentadabburinya, menghayatinya, maka akan semakin nampak, ya, faidah-faidah yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini. Karena memang begitulah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala akan selalu dipenuhi dengan hikmah, pelajaran dalam kehidupan kita di dunia dan nanti bagaimana balasannya di akhirat. Ayat kita ini,
jamaah sekalian mengajarkan kita bagaimana adab ya, seorang muslim atau seorang mukmin bersama Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi kita. Ya. Ayat kita ini mengajarkan kita agar kita tidak mengangkat suara ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada suaranya. Ya, tidak seperti ketika kita berbicara sesama kita ya, bukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana kadang-kadang suara kita lebih tinggi daripada suara orang lain. Tetapi kita harus membedakan ketika kita berbicara di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berbicara tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita diperintahkan untuk memuliakan beliau, ya. Memuliakan beliau di saat beliau masih hidup, bahkan kata ulama kita setelah beliau wafat. Iya. Dan sebenarnya dalam syariat kita jamaah sekalian, mengangkat suara itu adalah sesuatu yang dibenci, ya, makruh. Bahkan sesama kita. Kita mungkin ingat bagaimana nasihat Luqman, ya, Al-Hakim, seorang yang bijaksana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan hikmahnya dalam Al-Qur'an ketika beliau menasihati putranya, ya, mengatakan waqsid fi masyik, ya, sederhanakanlah langkah-langkahmu. Maksudnya ketika engkau berjalan di muka bumi jangan berlebihan. Ya. Wagdud min sautik, rendahkan suaramu. Dan ini tentu adalah akhlak yang mulia. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, wagdud min sautik, inna ankaral aswad la sautul khamir. Ya, sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah seperti suara himar. Ya. Suara yang keras, yang tinggi. Ya. Orang beriman itu akan nampak ya kemuliaannya ya, ketika dia menjaga akhlaknya, merendahkan dirinya, merendahkan suaranya, ya. Dan ketika dia bermuamalah sama manusia, dia bermuamalah dengan lemah lembut. Dan itu akan menghiasi ya kehidupan di masyarakat. Ketika segala sesuatu dengan dihadapi dengan disikapi dengan kelembutan, maka kelembutan itu akan menghiasinya. Ya, seperti yang Nabi kita katakan bahwa arifku makana fi syai'in illa zanahu, kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu, dan tidaklah kelembutan itu diangkat dari sesuatu kecuali itu akan memperburuk sesuatu itu. Nah, termasuk dalam persoalan mengangkat suara ini ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini kadang-kadang kita abaikan ya, di mana sebenarnya karena kecerobohan kita lah ya, di dalam mendidik anak-anak kita, sering memperdengarkan suara yang keras sehingga anak kita mengikuti kita, ikut-ikutan meninggikan suaranya. Iya, padahal petunjuk dalam syariat itu sangat jelas bagaimana agar kita selalu menjaga suara kita. Iya, seorang suami misalnya ketika memanggil istrinya, dia berada di depan rumahnya, dia membutuhkan sesuatu, iya, lalu dia meminta kepada sang istri yang sedang berada di dapur, jauh ke dalam. Yang seharusnya dia tidak berteriak dari depan rumah memanggil istrinya, ya, dan meminta apa yang dia butuhkan. Ya, sebaiknya dia masuk ke dalam, ya, tanpa harus memperdengarkan kepada tetangganya apa yang dia butuhkan. Ya. Karena ini akan menjadikan anak-anak ya, mendengar dan mencontohi dia. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak itu suara mereka keras, ya, kadang juga ya membentak ya teman-temannya atau bahkan mungkin kepada orang tuanya karena kitalah para orang tua yang sering memperdengarkan itu kepada mereka. Nah, jamaah sekalian, kalau saja sesama kita ya makruh hukumnya untuk saling meninggikan suara, apalagi kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia ya, di muka bumi ini. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah,
Apa akibatnya? Ya, orang yang meninggikan dengan sengaja ya suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah katakan antahbata amalukum wa antum la tash'urun, supaya amalanmu tidak terhapus ya padahal mungkin engkau tidak menyadarinya. Ini berbahaya ya karena memang kita ini mungkin karena kecerobohan kita tidak belajar dengan baik, kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kita, menggugurkan pahala kebaikan-kebaikan yang sudah ikhlas kita kerjakan karena kecerobohan kita. Iya, dan itu banyak. Dalam Al-Quran sendiri kita dapati nas-nas yang jelas tentang orang-orang yang merugi dengan kebaikannya. Ya, bagaimana bisa ada orang yang melakukan kebaikan tapi Allah katakan orang itu rugi. Ya, seperti yang Allah katakan di akhir surah Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang perkara orang-orang yang merugi dengan amalannya? Allah kategorikan dia rugi padahal Allah juga katakan dia orang beramal, punya amalan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat jalan hidupnya di dunia. Wahum yahsabun, tapi mereka menyangka, ya, ini yang berbahaya ya, annahum yuhsinuna sunnah, bahwa mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Jadi boleh jadi ada orang yang sudah menyangka bahwa hidupnya di dunia itu sudah baik, perbuatannya juga sudah masya Allah, tetapi kita tidak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apakah betul seperti itu atau jangan-jangan ada sesuatu yang terselubung di balik dadanya yang Allah Maha tahu tentang itu, sehingga kemudian amalannya itu tidak bernilai apa-apa insya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang seperti ini nanti di akhirat seperti yang Allah katakan di surah Al-Furqan ya, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthur. Kami datangi ma amilu min amal, apa yang telah mereka amalkan, kebaikan-kebaikan mereka di dunia yang telah mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan ya amalan-amalan itu pahalanya seperti debu yang dihempaskan angin, hilang ya. Tidak ada bekasnya sama sekali. Sekedar perbuatan saja di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ya, amalan-amalannya hanya melelahkan saja. Orang-orang yang berbuat tapi lelah saja yang dia dapatkan. Ya. Karena tidak ada pahalanya di akhirat, tasla naran hamiyah. Akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Ini akibat dari kecerobohan. Ya. Kita tidak mempelajari hal-hal yang bisa merusak amalan kita. Kita mungkin selama ini hanya fokus mempelajari apakah amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan misalnya di bulan Ramadan. Tapi kita kurang memperhatikan ya perbuatan-perbuatan buruk yang berpotensi merugikan kita, ya, menggugurkan pahala dari amalan-amalan kita. Nah, satu contoh ya yang saya kira mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah terjatuh di dalamnya ya. Dalam persoalan bersedekah, ya. Kita ketika bersedekah, ya, jemaah sekalian, kita mungkin merasa sudah ikhlas. Alhamdulillah, kita berikan dengan ikhlas. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga diri. Tetapi yang namanya iman, kadang-kadang kuat, kadang lemah. Lalu lingkungan yang begitu menggoda, ya tiba-tiba kita tidak sadar, ya kita mengungkit pemberian kita itu. Akhirnya ini salah satu penyebab. Ya, kemudian pahala pemberian kita itu hilang. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian gugurkan, batalkan ya pahala sedekah kalian bil man. Al-man itu artinya sering diungkit-ungkit, ya, sering disebut-sebut. Ya. Dan siapa di antara kita yang ya ketika memberi tidak pernah sama sekali dia sebut satu saja, ya. Mungkin kalau ada orang yang bisa menjaga pemberiannya untuk tidak sama sekali pernah disebutkan, mungkin saja ada ya, tapi sedikit.
Memang inilah perbuatan yang sangat menyenangkan sebenarnya. Ya, kalau kita menceritakan kebaikan kita itu sebenarnya membahagiakan, tapi kebahagiaan yang berbahaya, yang menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Iya, sama juga dengan menggibah ya, menggunjing itu nikmat ya, tapi hati-hati. Ya. Menggibah, menceritakan aib orang. Kalau yang ini bukan menggugurkan pahala kebaikannya, tetapi eh, menyebabkan kebaikan kita diambil oleh orang lain. Iya, mirip-mirip saja ya. Kalau yang satu, iya, habis sama sekali pahalanya, yang sebelumnya habis semua pahalanya. Kalau yang ini, perbuatan menggibah ini, orang lain yang menikmati pahala kebaikan kita. Ya, betapa ruginya kita. Dan memang kalau dipikir, eh, inilah salah satu mungkin bukti kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia kita menikmati aib orang lainnya, tak mengumbar ke sana kemari, akhirnya di akhirat mereka yang menikmati kebaikan kita. Sebaliknya ya, sebaliknya kita yang merana ya, habis-habisan di dunia, sujud ya, puasa, lalu pahalanya dinikmati orang lain. Dan yang mereka ambil itu hanya ibadah kita yang diterima. Iya. Jadi gambarannya begini. Semua amalan kita di dunia ini pun kita tidak tahu yang mana diantaranya yang diterima oleh Allah, yang mana yang batal, yang mana yang kurang pahalanya, yang mana yang memang tidak ada sama sekali pahalanya. Nah, yang sedikit ini yang diterima oleh Allah karena kecerobohan kita bisa jadi juga jadi milik orang lain. Orang lain yang nikmati. Waliyahzubillah. Ya, jadi betul-betul kecerobohan yang luar biasa. Ya, kita jarang mempelajari ya perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mengangkat suara lebih tinggi di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang saleh itu salah satu karakternya akan selalu khawatir dengan kebaikannya. Adapun orang-orang munafik, mereka akan selalu bangga dengan kebaikannya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, eh, Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Allah menggambarkan tentang orang-orang yang memberi, ya, bersedekah, berinfak. Dan kalau kita baca tafsir, buku tafsir, kita kadang mendapatkan penjelasan ulama bahwa yang dimaksud di sini bukan hanya memberi dalam bentuk sedekah, tapi semua kebaikan yang kita berikan. Lalu hati mereka wajilah, bergetar. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan tapi hatinya masih selalu bergetar. Ada kekhawatiran dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, mendengarkan ucapan Nabi atau ayat ini, beliau langsung bertanya, karena dia adalah seorang wanita yang cerdas. Ya. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya. Karakter orang beriman itu selalu merasa khawatir. Ya. Pertanyaan Aisyah ini menandakan kecerdasan beliau dan adanya iman. Ya, karena konsekuensi keimanan itu ada kekhawatiran terhadap amalan-amalan kita. Dia pun bertanya kepada Nabi, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang berbuat maksiat, ya, minum khamar, berdusta dan seterusnya. Dan mengatakan, la ya ibnat as-siddiq, bukan wahai putri as-siddiq, ya, putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi yang dimaksud adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, tetapi hati mereka tetap merasa khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Mereka khawatir jangan-jangan kebaikan-kebaikan mereka belum mampu untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat kita ini sebenarnya ada kisahnya yang disebutkan dalam buku-buku tafsir dan ada beberapa riwayat disebutkan tentang seorang sahabat Thabit, ya. Thabit ibn Qais ibn Syammas, ya. Beliau ini para pemirsa sekalian mati Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat Bukhari, bahwa beliau ini adalah orang yang suaranya agak tinggi, ya. Disebutkan sebagai khatibun Nabi. Ya, memang suaranya agak tinggi dan beliau ini khatib an-Nabi.
Yang bisa diterjemahkan dengan juru bicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pernah suatu ketika eh, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang masih pemuda ya, dia masih belia. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika merasa kehilangan Thabit bin Qais ini. Beliau merasa Thabit sudah berhari-hari tidak hadir, tidak nampak di hadapan beliau. Maka seseorang mengatakan, ya Rasulullah, saya akan mencari tahu tentang Thabit ini. Ada apa dengan sahabat ini? Ya. Maka beliau pun datang ke rumahnya memperhatikan kondisinya. Ternyata dia dalam keadaan menutupi dirinya, ya, seakan-akan merasakan sesuatu yang sangat dia takutkan, dia khawatirkan. Ya, dia tutup badannya dan bergetar, menangis. Ya. Maka ditanyalah, ma bika ya Thabit, ada apa dengan wahai Thabit? Dia mengatakan, syarrun, sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi? Jamaah sekalian, ternyata dia ini seperti yang dituturkan bahwa dia telah mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan bahwa padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ya, kita sebutkan tadi, ya, wala yajhar ba'dukum ala uh, dan janganlah, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian di antara kalian ya meninggikan suaranya lebih tinggi, ya. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terhapus amalan kalian. Maka Sabit mengatakan, saya ini sudah termasuk penghuni neraka. Sudah terhapus semua amalan-amalan saya. Karena beliau merasa bahwa suara beliau selalu lebih tinggi dari suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau amalan sudah terhapus, itu artinya seseorang penghuni neraka. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga adalah amalan, ya, penyebabnya, bukan amalan yang ditimbang sepadan dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Amalan kita tidak akan pernah sepadan. Ya. Balasan itu jauh lebih luar biasa. Tetapi penyebab hadirnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan-amalan itu. Nah, bagaimana kalau sudah terhapus semua? Sabit mengatakan, saya ini penghuni neraka. Belum menangis sejadi-jadinya. Maka sahabat yang datang memperhatikan kondisi beliau pun segera kembali kepada Nabi dan mengabarkan apa yang beliau saksikan, ya, tentang diri Sabit yang menangis. Dalam riwayat dikatakan beliau berjalan, ya, sambil menangis. Ya. Akhirnya Nabi mengatakan, ya, kembali, ya, kembali kepadanya dan katakan, innaka lasta min ahlin nar. Engkau bukanlah termasuk di antara penghuni neraka. Walakinnaka min ahlil jannah. Tetapi engkau adalah termasuk penghuni surga. Subhanallah. Ya. Anas bin Malik mengatakan dalam riwayat yang lainnya, maka kami melihat, ya, seorang manusia berjalan, ya, di antara kami yang kita yakini semua bahwa inilah calon penghuni surga. Bagaimana perasaan kira-kira, ya? Dan apa yang Nabi katakan itu pasti, tidak mungkin diragukan. Kalau Nabi sudah mengatakan seseorang penghuni surga, maka seakan-akan hilang semua penderitaan. Ya, apalagi yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, sudah dijanjikan oleh seseorang yang tidak pernah kita ragukan kalimatnya. Anas bin Malik mengatakan, ya, kami melihat, ya, dia berada di sekitar kami, yang kami yakini ini penghuni surga. Subhanallah. Sabit, ya. Apa yang membuat beliau meraih itu semua? Ada ketulusan. Ya, beliau tidak sengaja mengangkat suaranya. Beliau belum mengetahui tentang larangan itu. Sehingga ketika turun ayat yang kita sebutkan tadi, beliau langsung khawatir jangan-jangan ayat itu turun karena persoalan dirinya yang telah mengangkat suaranya. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita, jamaah sekalian? Mungkin kita, ya, tidak mungkin, ya, mengangkat suara kita lebih tinggi di hadapan Nabi karena Nabi sudah wafat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana dengan sikap kita terhadap sunnah-sunnah beliau? Ya, bagaimana sikap kita terhadap sabda-sabda beliau yang kadang-kadang kita mendahulukan
sikap kita, hawa nafsu kita, ya, syahwat kita, keinginan kita yang sesaat, lalu kita mengabaikan petunjuk-petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mendahulukan, ya, argumentasi seseorang yang kita yakini, ya, bahwa dia seorang yang berilmu, sekalipun itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kadang-kadang ada orang yang begitu bangga dan mengatakan ayat ini, hadis ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Zaman sudah berubah. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Ini adalah suatu keberanian yang luar biasa. Kita khawatir amalan-amalan yang telah dibangun selama ini sudah raib semua karena kecerobohan kita, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi antahbata amalukum. Jangan sampai amalan kita sudah terhapus. Kalimat yang keluar dari lisan kita ini, terutama ketika kita berbicara tentang syariat, harus dijaga dengan baik. Kalau seandainya, dan ini nasihat untuk diri saya kemudian kita semua, ada sesuatu yang kita ragukan dari persoalan syariat yang ingin kita sampaikan, mungkin lebih baik kita katakan wallahu alam. Atau jika terpaksa kita harus menyampaikan, sampaikanlah jawaban yang bersifat umum atau kita rinci, ya. Mungkin dirinci bahwa kalau seperti ini, maka hukumnya akan seperti ini. Tapi kalau kondisinya seperti ini, akan seperti ini. Tanpa harus menjawab begitu persis dengan pertanyaan itu. Kalau kita merasa khawatir, ya. Karena kadang-kadang ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada kita yang membuat kita bingung untuk menjawabnya. Ya, maka lebih baik kita kalau tidak mengatakan wallahu alam, hanya Allah yang tahu, kita katakan mungkin saya akan tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain, barangkali ada yang bisa jawab. Namun begitulah kadang-kadang kita sebagai manusia, wallahu alam, hanya Allah yang tahu apa yang ada di balik dada-dada kita, sehingga kadang-kadang kita istijal untuk menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Nah, persoalan mengucapkan kalimat ini memang sangat berbahaya. Kadang-kadang kita tidak terlalu sadari, tidak hiraukan, ya, apa yang kita ucapkan, padahal ucapan itu sangat berat, ya, timbangannya sebagai sebuah keburukan, ya, bisa menjadi penyebab utama seseorang dicampakkan ke dalam neraka. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi kita mengatakan innar rajula la yatakallam bil kalimah. Seseorang mungkin mengucapkan satu kalimat min ridwanillah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Dia mungkin tidak terlalu pikirkan, tidak terlalu hiraukan. Yuktabu lahu biha al-jannah. Subhanallah, dengan kalimat itu ditetapkan baginya sebagai penghuni surga. Padahal mungkin kalimat yang tidak terlalu dia pikirkan. Dan memang kadang-kadang jamaah sekalian, ucapan atau perbuatan yang sedikit itu justru lebih nampak keikhlasan. Iya, keikhlasan itu. Karena kita tidak terlalu mengharapkan pandangan orang, penilaian orang. Sehingga kadang-kadang itu lebih tulus, lebih ikhlas. Sehingga pahalanya menjadi lebih berat. Sebaliknya, amalan-amalan yang lebih besar yang kita lakukan, kadang-kadang lebih potensial, ya, terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya, pandangan orang, ucapan-ucapan orang, penilaian orang. Ya, ada nasihat dari salah seorang asatidzah kami mengatakan bahwa kalau dalam sebuah kerja-kerja tim itu, kadang-kadang tidak semua nama sering disebut-sebut ketika misalnya sebuah program kerja tercapai dengan sukses. Kadang ada nama-nama yang tidak terlalu nampak, ya, bahkan memang jarang disebut. Ya, ada nama yang selalu diangkat, ya, seakan-akan dialah penggerak, ya, sehingga program itu tercapai dengan baik. Tapi kita harus hati-hati, ya, karena nama yang sering diangkat itu kadang-kadang lebih potensial, ya, terjatuh perbuatannya, ya, karena banyak mata yang melihatnya, banyak lisan yang mengangkatnya, membicarakannya. Sementara nama yang jarang disebut lebih aman, ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin dia justru akan mengatakan alhamdulillah, saya memang tidak perlu diangkat, tidak ada apa-apa yang saya lakukan, sedikit saja. Tapi dia merasa bahwa dia sudah berbuat. Kondisinya lebih aman sebenarnya dibandingkan orang yang lebih sering
diangkat-angkat namanya. Nah, Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bil kalima min sakhtillah. Dan sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. La yulqilaha balan. Dia tidak terlalu hiraukan kalimat itu. Tetapi apa kata Nabi? Yahwi biha finnar. Dengannya dia terlempar, dia masuk ke dalam neraka. Ab'ad ma bainas samawati wal ardh. Lebih jauh jaraknya daripada jarak antara langit dan bumi. Saking jauhnya terlempar. Kalau begitu, jamaah sekalian, lagi-lagi kita ingatkan diri kita bahwa yang namanya kebaikan itu bukan kita yang menilainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Iya, semua yang ada di dalam hati kita, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena inayah dan taufiknya, kita ini memang tidak berdaya, sangat lemah. Karenanya salah satu yang bisa menenteramkan kita dalam melakukan kebaikan adalah doa-doa kita, ketulusan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kasih sayangnya, nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada apa-apa yang bisa kita harapkan. Ya, wallahul musta'an. Saya kira demikian ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam berilmu dan beramal. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.